Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semuanya untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita berharap hadirnya kita semua di dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepadanya. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Kamis, pekan ke-1, pekan ke-3 dan pekan ke-5. Membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh siapa? Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita sudah masuk pada Al-Kabiratus Tsalitsah, dosa besar yang ketiga. Baik, kita ulang kembali. Dosa besar yang pertama itu apa? Syirik, ya, perbuatan syirik. Dosa besar yang kedua apa itu? Masih ingat? Membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa tanpa hak. Sekarang kita masuk dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihru, sihir. Sihir ini termasuk dosa besar dan dosa yang sangat membahayakan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa sihir ini secara khusus. Kita tahu dosa sihir ini adalah bagian daripada kesyirikan. Sihir itu adalah syirik dan sudah masuk di dalam pembahasan syirik. Akan tetapi Rasulullah itu mengkhususkan dosa sihir karena sangat berbahaya. Seperti ini, kaidah ini disebutkan oleh para ulama, yaitu zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan kekhususan setelah menyebutkan keumuman. Setelah disebutkan umum, lalu disebutkan secara khusus. Tujuannya apa? Penyebutan secara khusus berarti supaya ada perhatian khusus, ada perhatian yang lebih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukankah amal soleh itu termasuk keimanan? Termasuk atau tidak? Termasuk keimanan. Akan tetapi disebutkan secara khusus orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Padahal orang yang beriman itu di dalamnya mencakup orang yang beramal soleh. Karena tidak mungkin orang itu dikatakan beriman kalau tidak beramal soleh. Iman itu kan harus meyakini dalam hati, diucapkan di lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu baru namanya iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi dengan wa amilus sholihat, supaya ada perhatian khusus. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sering kita bawakan, yaitu ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Yang pertama beliau menyebutkan asyirku billah. Dosa besar yang pertama adalah perbuatan syirik. Summa as-sihru. Kemudian dosa sihir. Disebutkan lagi oleh Rasulullah. Padahal
sihir ini bagian daripada syirik. Tapi disebutkan lagi oleh Rasulullah supaya ada perhatian khusus. Gampangnya seperti ini. Misal kita katakan semua masyarakat yang ada di RT ini nanti atau pada tanggal sekian wajib berkumpul di tempat ini. Jangan lupa Pak Anu. Jangan sampai lupa Pak Anu. Katakanlah ini Pak Andi. Jangan lupa Pak Andi ya. Jangan sampai kelupaan Pak Andi. Pak Andi ini sudah bagian daripada warga RT ini. Tapi disebutkan lagi secara khusus supaya apa? Ada perhatian khusus. Jangan sampai lupa satu orang ini. Mungkin dia punya kelebihan, dia punya kedudukan. Maka supaya ada perhatian khusus. Nah, beginilah dosa sihir. Karena saking bahayanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus. Baik, apa itu sihir? Kita sering mendengar ya kalimat sihir. Nah, sihir itu menurut Islam itu apa? Di sini secara bahasa sihir itu adalah disebutkan oleh ulama ma latufa sababuhu au khofiyah. Apa-apa yang sebabnya itu samar-samar. Tiba-tiba langsung sakit, nggak tahu sebab, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba langsung sakit. Datang ke rumah nggak ada sebab, nggak ada apa, istrinya langsung ngamuk-ngamuk. Berarti bisa jadi indikasi kena sihir. Tidak ada sebab apa-apa, ya, dan sebabnya itu sangat tersembunyi, tidak kelihatan, tapi orangnya terkena dampak daripada sihir tersebut. Jadi secara bahasa sihir itu sesuatu yang sebabnya samar-samar. Maka para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i membagi sihir itu ada dua. Yaitu sihir secara bahasa dan sihir secara istilah syariat. Secara bahasa yaitu apa? Sihir apapun itu yang tanpa melalui bantuan setan. Tanpa bantuan syaitan. Ini masuknya sihir secara bahasa. Kadang ada orang yang ketika berbicara bisa menyihir audiens. Kalau ngomong sangat fasih, sangat tertata, rapi, dan orang yang mendengarkan langsung terpana. Langsung ya bahkan terbuai dengan indahnya tutur kata yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, orang yang bisa mampu berbicara seperti ini disebutkan orang ini bisa menyihir orang. Berarti apakah orang ini dosa karena melakukan sesuatu yang membuat orang tersihir? Tentu tidak berdosa karena sihir yang model ini adalah sihir secara apa tadi? Bahasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna la fil bayani la sihra. Sesungguhnya di dalam penjelasan itu ada sihir. Jadi ini sihir secara bahasa. Atau sihir yang tanpa bantuan syaitan. Seperti orang yang melakukan trik sulap ya, dengan kecepatan tangan tanpa ada bantuan syaitan. Dengan keahlian orang tersebut. Maka ini juga sihir. Ya, tapi sihir secara bahasa. Atau orang yang tiba-tiba terkena sesuatu, sebabnya itu tersembunyi karena tidak kelihatan. Misalkan karena mencium aroma tertentu, atau karena ada virus tertentu. Bisa atau tidak? Orang menyebarkan virus, akhirnya manusia terkena dampak dari virus tersebut. Kenapa? Sudah terkena sihir ya. Baik. Nah, ada orang yang menyebarkan virus sehingga orang lain terkena dampak daripada virus tersebut. Nah, orang ini secara bahasa dinamakan terkena sihir. Karena sebabnya tidak kelihatan. Atau biasanya disebutkan itu ada
pembunuhan yang tidak kelihatan itu menggunakan racun, dan racun itu dihirup. Racun itu dihirup dan orang bisa meninggal dunia. Yang mengungkapkan seperti ini adalah kepala kepolisian. Orang meracuni orang lain tidak harus dengan meletakkan di minuman, tapi bisa diletakkan di AC atau di kipas angin sehingga mengeluarkan aroma tersebut dan bisa dihirup dan orangnya bisa meninggal dunia. Nah, orang meninggal dunia ini terkena sihir, tapi secara bahasa, karena sebabnya itu tidak kelihatan. Yang kedua adalah sihir secara istilah, yaitu segala bentuk sihir yang menggunakan bantuan syaitan. Menggunakan bantuan syaitan, inilah sihir yang disebutkan secara istilah dan hukumnya adalah termasuk syirik. Sihir yang model ini menggunakan bantuan setan, maka ini adalah perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Baik. Sihir itu ada atau tidak? Punya efek atau tidak ada efek? Atau hanya sebuah hayalan saja? Atau sihir ini benar-benar nyata, benar-benar ada? Ini terjadi perbedaan antara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Mu'tazilah. Jadi ada dua pandangan. Pandangan yang pertama yaitu pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pandangan yang kedua akidah Mu'tazilah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan sihir itu betul-betul nyata. Hakikatnya itu ada, bukan hayalan. Tapi dia punya dampak dan dia dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Sedangkan pendapat Mu'tazilah mengatakan sihir itu tidak ada. Sihir itu tidak punya pengaruh. Orang itu hanya berhayal karena dia tersugesti, akhirnya dia terkena penyakit dan sakit. Jadi bukan karena dampak sihir, tapi karena dia menghayal sesuatu, lalu tersugesti, membuat orang itu sakit atau menderita. Ini menurut pandangan Mu'tazilah. Ini yang disebutkan oleh Qadhi Abdul Jabbar, diikuti oleh Imam Ibnu Hazm dan Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Al-Jassos dan yang lainnya. Dan tentu ini pendapat yang keliru. Ini pendapat yang keliru. Pendapat yang benar adalah pendapat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sihir itu nyata, benar-benar terjadi dan memiliki dampak. Dan sangat banyak dalil-dalil yang menjelaskan hal ini. Kalau sihir itu betul-betul nyata. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pernah disihir oleh tukang sihirnya Fir'aun. Nabi Musa itu terkena sihirnya tukang sihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 66. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyilu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ya. Maka tukang sihir itu berkata, qala bal alqu, ya. Lemparlah sihir kalian. Fa idza hibaluhum, tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka itu berubah menjadi ular. Dan Nabi Musa terkena sihir dan dia melihat tongkat-tongkat dan tali-tali itu tas'a, sedang berjalan seperti ular. Nabi Musa terkena sihir dari sihirnya Fir'aun. Ini menunjukkan ya bahwasanya sihir itu nyata dan ini dilakukan secara terbuka. Jadi mereka mengadukan sayembara atau melakukan duel antara Nabi Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun, dan dilakukan itu ketika hari raya. Ketika hari raya, orang-orang semuanya berkumpul, disaksikan oleh semua masyarakat, lalu mereka melakukan sihir tersebut. Dan tidak hanya Nabi Musa yang terkena sihir, para penontonnya pun semuanya terkena sihir. Makanya Nabi Musa itu agak ketakutan ketika itu. Ya, menjadikan rasa takut dalam dirinya, maka kami kuatkan Nabi Musa dan kami perintahkan untuk melemparkan apa? Tongkat
Nabi Musa tersebut. Maka tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang besar dan ular itu memakan ular-ular yang kecil dari tukang sihir tersebut. Baik, ini dalil kalau sihir itu betul-betul nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad juga pernah terkena sihir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid al-A'sam. Labid al-A'sam pernah menyihir Rasulullah dan Rasulullah terkena dampak dari sihir itu. Rasulullah itu dihayalkan dia mendatangi istrinya, padahal tidak mendatangi istrinya. Mendatangi istrinya itu maksudnya berhubungan dengan istrinya. Rasulullah menyangka dia baru berhubungan dengan istrinya, padahal dia tidak berhubungan dengan istrinya. Dihayalkan seperti itu dan terkena dampaknya. Sehingga datanglah malaikat Jibril lalu meruqyah Rasulullah dengan menggunakan al-mu'awwidhataini, 2 surat perlindungan yang disebut dengan al-mu'awwidhataini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini yang digunakan oleh malaikat Jibril untuk meruqyah, mengusir sihir yang terkena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai diambil buhulnya tersebut. Buhul itu apa? Buhul itu media sihir. Biasanya tukang sihir menggunakan buhul untuk mengikat sihir itu supaya jangan lepas dari orang yang disihir. Kalau buhul ini tidak ditemukan, biasanya juga agak sulit untuk melepas sihir itu dari orang tersebut. Makanya buhul ini biasanya diletakkan di tempat yang sangat tersembunyi. Kalau ada orang yang sedang ngecor bangunan, diletakkan dalam bangunan, dalam cor-coran, sehingga sulit orang untuk menemukan. Dan Rasulullah ini buhulnya diletakkan di dalam sumur dan ditindis dengan batu besar. Jadi sumur di zaman dulu atau sumur di tempat negara Arab itu sumur yang biasanya tidak ada airnya. Ada airnya kapan? Kalau ada hujan untuk menampung air. Tapi kalau sudah tidak ada hujan, kemarau, maka sumur itu kering. Nah, buhul itu diletakkan di dasar sumur lalu ditindis dengan batu besar. Sehingga malaikat Jibril mengambil buhul tersebut lalu kemudian dimusnahkan. Buhul tersebut disebutkan ada beberapa helai rambut Rasulullah. Jadi beberapa helai rambut Rasulullah digunakan untuk buhul. Jadi memang buhul itu digunakan biasanya apa yang melekat dengan manusia itu. Kadang diambil pakaiannya, diambil celananya, bajunya, atau bahkan rambut atau yang lainnya. Ya, yang melekat dengan manusia itu diambil kemudian digunakan untuk media sihir. Baik, ini nyata, ya. Dan betapa banyak orang-orang yang terkena sihir. Ya, di masyarakat kita banyak sekali orang-orang yang terkena sihir. Tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba anaknya sakit. Tiba-tiba orangnya jatuh sakit, sangat kurus, ya. Mungkin gara-gara tidak menyapa dengan orang tersebut. Di siang hari mungkin dia tidak menyapa dengan orang tersebut, sehingga orang ini sakit hati dan memakai sihir, menyihir orang lain. Dan itu menunjukkan sihir itu betul-betul nyata. Baik. Kemudian hukumnya bagaimana? Kalau ada orang yang berbuat sihir atau ada orang yang menyihir orang lain. Dalam Islam, hukum orang yang melakukan sihir itu harus dibunuh. Harus dipenggal kepalanya tanpa ada maaf, tanpa diterima taubat orang tersebut. Orangnya mau taubat tidak boleh. Kalau ada orang yang berbuat sihir, maka langsung dijatuhkan hukuman orang ini harus dipenggal, dan kalau dia ingin bertobat, itu biarlah tobatnya sama Allah, tapi hukuman di dunia tetap harus ditegakkan. Contoh ada orang yang berbuat sihir, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau pemerintahan Islam wajib menegakkan hukuman, yaitu apa? Harus membunuh orang tukang sihir tersebut. Karena tukang sihir ini kan sangat meresahkan masyarakat, membahayakan, dan termasuk kriminal.
Ya, betapa banyak orang yang akhirnya menderita lama, sakit bertahun-tahun gara-gara disihir. Suami istri yang awalnya harmonis, yang awalnya rukun, tiba-tiba disihir, akhirnya rumah tangganya berantakan, bahkan sampai perceraian. Ini gara-gara sihir, dan banyak seperti itu. Maka wajar kalau tukang sihir ini dihukumi dengan hukuman mati. Baik, berikutnya akan kita bacakan penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, as-sihru li'anna sahiru la budda wa ayyakfur. Sesungguhnya tukang sihir itu dia harus kufur. Tidak boleh tidak. Namanya tukang sihir pasti dia telah kafir. Itu sudah pasti. Tidak mungkin tukang sihir ke orangnya beriman. Ini sama sekali nggak mungkin. Tukang sihir ke orangnya soleh. Ini nggak mungkin. Tukang sihir pasti orangnya kufur. Berbuat kafir, berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ilmu sihir itu, atau untuk mendapatkan bantuan syaitan untuk menyihir itu, harus melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Itu syaratnya. Untuk bisa menyihir orang harus melakukan kekufuran. Dan ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kenapa syaitan itu kafir? Karena mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Mengajarkan manusia tentang sihir membuat syaitan itu menjadi kafir. Dan syaitan itu kafir karena mereka mempelajari ilmu sihir. Jadi ayat ini lengkapnya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ini Allah membantah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menyangka kalau ilmu sihir itu bersumber dari Nabi Sulaiman. Ini menurut orang-orang Yahudi. Ilmu sihir ini datang dari Nabi Sulaiman, jadi tidak masalah kita itu belajar ilmu sihir. Tidak apa-apa kita menggunakan ilmu sihir. Toh Nabi Sulaiman saja menggunakan ilmu sihir. Nah itu pandangannya siapa? Orang-orang Yahudi. Padahal Nabi Sulaiman itu sama sekali tidak melakukan atau tidak memiliki ilmu sihir. Nabi Sulaiman punya kemampuan, bisa mengendalikan bangsa jin. Tentaranya Nabi Sulaiman itu tidak hanya manusia, tapi dari kalangan jin. Bahkan Nabi Sulaiman ketika ingin mendatangkan kerajaan Ratu Bilqis atau singgasananya Ratu Bilqis, maka Nabi Sulaiman berkata, siapa yang mampu mendatangkan kerajaan itu, yang mampu mendatangkan singgasana itu di hadapan saya? Yang paling pertama menyanggupi siapa? Wa qalal ifritu minal jin. Jin ifrit yang paling pertama kali menyanggupi. Nah, karena dia tentaranya Nabi Sulaiman. Dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tapi yang lebih hebat lagi bukan jin, akan tetapi manusia yang lebih hebat lagi. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, dia mengatakan, aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau mengkedip matamu. Sebelum engkau kedipkan matamu, singgasana itu sudah hadir di hadapan. Orang ini punya ilmu, karena dia punya ilmu, dia punya doa. Sekali dia berdoa, langsung diijabahi oleh Allah, Allah langsung datangkan singgasana. Hebat mana kira-kira? Jin atau manusia? Hebat manusia. Jin ifrit mendatangkan singgasana sampai Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Kalau manusia sekejap mata singgasana itu sudah datang. Maka manusia jangan pernah merasa rendah, jangan pernah tunduk dengan jin, apalagi minta bantuan kepada jin. Karena jin ini ya tidak lebih mulia daripada manusia. Manusialah yang lebih terhormat daripada jin. Kenyataannya kebanyakan manusia justru tunduk-tunduk
nyembah-nyembah kepada jin. Banyak atau tidak? Bahkan ada yang takut dengan jin. Coba malam-malam jam 12 datang ke kuburan. Langsung takut lari ya. Gak usah takut ya. Manusia itu lebih terhormat. Manusia itu lebih kuat, lebih hebat daripada jin. Jadi ketika melihat jin, yang mungkin jin itu merubah wujud, gak usah lari, gak usah takut, tapi gemeteran. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dahulu jin itu ketika melihat manusia mereka kabur, ya bahkan lari pontang-panting ketika melihat manusia. Berarti sama seperti manusia sekarang ini. Sekarang ini manusia kalau melihat jin langsung kabur. Kalau dulu jin ketika melihat manusia langsung lari terbirit-birit. Sampai suatu ketika ada manusia yang singgah di suatu lembah, kemudian ada kepala sukunya mengatakan, jangan kita singgah di tempat ini sebelum kita minta bantuan perlindungan kepada penghuni lembah ini. Jin yang awalnya mau kabur, mendengar itu tidak jadi kabur. Oh, mereka ternyata mau minta bantuan sama kita. Akhirnya mereka memberanikan diri. Semenjak itulah mereka ya tidak takut lagi dengan manusia, bahkan manusia yang akhirnya takut dengan jin. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang Yahudi itu dengan mengatakan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, ya, dan ikutilah apa-apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman punya ilmu sihir, maka Allah bantah Nabi Sulaiman tidak kafir. Alias apa? Kalau punya ilmu sihir pasti kafir. Maka Allah bantah tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi para syaitan-syaitan itulah mereka yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, syaitan ini menuliskan ya ataupun mengajari manusia ilmu sihir di kerajaannya Nabi Sulaiman. Dan syaitan ini mengaku kalau sihir ini dari Nabi Sulaiman. Bahkan mereka menulis beberapa tulisan lalu diletakkan di kerajaan Nabi Sulaiman sehingga orang-orang menyangka ini adalah warisan peninggalannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dahulu bisa mengendalikan jin, berarti kena ada ilmu-ilmu ini. Itu orang-orang menyangka seperti itu. Sehingga mereka akhirnya mempelajari ilmu sihir. Padahal Nabi Sulaiman sama sekali tidak punya ilmu sihir, melainkan itu adalah pemberian dari Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ya, yaitu Harut wa Marut. Kami utus dua malaikat Harut dan Marut yang berada di pintu Babilonia supaya untuk menjadi fitnah bagi manusia, untuk menguji manusia. Manusia ingin belajar ilmu sihir kepada dua malaikat ini, maka dikatakan kepada manusia, kalian jangan belajar ilmu ini karena ilmu ini akan menyebabkan kekafiran. Tapi kebanyakan manusia justru tetap belajar ilmu sihir dari dua malaikat tersebut, yaitu malaikat Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan wa ma yu'alliman, tidaklah malaikat itu mengajarkan kepada salah seorang pun hatta yaqula, sampai malaikat itu berkata innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah hanyalah fitnah, ujian bagi kalian, fala takfur, maka jangan kalian kafir. Ini juga mempertegas kalau sihir itu adalah kafir. Karena jangan kalian mempelajari sihir ya, dan jangan kalian menjadi kafir. Fayata'allamuna minhuma, dan manusia akhirnya belajar dari kedua malaikat itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih, bagaimana untuk mencerai-beraikan
suami istri, untuk memisahkan suami dan istri. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan sungguh mereka sudah mengetahui bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik, maka di akhirat nanti dia tidak punya jatah sama sekali. Di akhirat orang-orang yang berbuat sihir itu tidak punya jatah, tidak punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah, tidak punya jatah mendapatkan surga, tidak punya jatah mendapatkan rahmat Allah, tidak punya jatah mendapatkan ampunan dari Allah, langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Ini dalil ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantah ya perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Sulaiman itu punya ilmu sihir. Maka Allah bantah kalau Nabi Sulaiman itu tidak punya ilmu sihir. Baik. Al-ayatu fatara khalqan katsiran minad dulati yadkhuluna fi sihir wa yadunnuna annahu haramun faqat. Kata beliau, sebagian manusia atau sebagian orang itu tersesat dalam masalah sihir ini. Mereka terjerumus di dalam perbuatan sihir dan mereka menyangka kalau sihir itu hanyalah haram saja. Sihir itu bukan kekafiran. Itu anggapan kebanyakan manusia. Dan kebanyakan manusia juga mungkin belum paham kalau sihir itu adalah kekafiran. Buktinya banyak yang mau belajar sihir. Mau belajar sihir, mau belajar ilmu kanuragan, berbagai macam. Apakah ilmu, mungkin mereka menyebutnya ilmu putih. Ada ilmu putih. Itu untuk apa? Kewibawaan. Jadi kalau belajar ilmu ini untuk menambah kewibawaan. Ketika berbicara itu orang langsung terpana. Orang langsung kagum. Ketika orang berhadapan dengan dia, semua orang akan tunduk. Ini mereka bilang ilmu putih. Dan banyak para kiai yang akhirnya pakai ilmu seperti ini. Dan ini tidak benar. Atau ilmu hitam. Kalau ilmu hitam biasanya untuk apa? Untuk sihir ya, untuk sihir orang, para dukun itu biasanya disebut dengan ilmu hitam. Nah, orang itu tidak paham dan orang itu kebanyakan menyangka ini hanya haram saja. Padahal namanya ilmu sihir itu adalah kekafiran. Wa ma yash'uruna annahu al-kufur. Mereka tidak menyangka kalau sihir ini adalah kekafiran. Wa yadkhuluna fi ta'allumi as-simiyya wa amaliha. Akhirnya banyak yang masuk di dalam mempelajari praktek sulap. Di zaman dulu namanya as-simiyya. Ini praktek sulap yang menggunakan bantuan jin. Kalau sulap murni tanpa bantuan jin, maka ini boleh, tidak masalah. Tapi kalau sulap dengan bantuan jin, itu masuknya ilmu sihir. Wahia mahdho as-sihir. Padahal itu jelas-jelas sihir. Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun. Dan untuk untuk melanggengkan hubungan suami istri menggunakan ilmu sihir. Wa fi mahabbati zauj li imraatihi, atau untuk membuat istrinya atau suaminya semakin cinta dengannya menggunakan ilmu sihir. Wa fi bughdhiha wa bughdhihi, atau untuk membuat suami istri itu saling benci. Kalau ada orang yang suka dengan suami orang lain, sehingga dia datang ke dukun lalu minta dibuatkan sihir supaya suami istri ini bertengkar dan dia ada celah untuk masuk. Atau sebaliknya, karena dia suka dengan istri orang lain, datang ke dukun minta disihir orang tersebut. Nah, ini semua termasuk perbuatan kafir. Ya. Wa asbaha dzalik bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal. Ya, dan sebagian yang lainnya ya, yang itu semua adalah kalimat-kalimat yang tidak ada ajarannya dan semuanya adalah termasuk perbuatan syirik dan termasuk kesesatan.
Jadi memang ya sihir ini ya banyak yang mempelajari dan dianggap seperti itu ilmu agama. Ini yang keliru. Ilmu sihir itu dianggap seperti belajar ilmu agama. Kamu mondok di mana? Saya mondok di pesantren ini. Belajar apa? Belajar kanuragan. Dan terjadi di beberapa pesantren yang mempelajari ilmu-ilmu kanuragan. Dan mereka menganggap ini belajar agama. Padahal ini bukanlah agama, ya, dianggap seperti agama, dimasukkan sebagai agama. Padahal ini sama sekali bukan ilmu agama. Ingat ya, zaman dahulu orang-orang tua kita kalau ada yang mau belajar agama, mereka selalu mewanti-wanti. Ya, jangan belajar agama. Nanti kamu bisa jadi gila. Pernah dengar seperti itu? Jadi zaman dahulu seperti itu. Kalau belajar agama jangan tinggi-tinggi, nanti kamu bisa jadi gila. Kenapa bisa seperti itu? Mereka beranggapan karena zaman dahulu atau kebanyakan orang di masyarakat di pedesaan, kalau belajar itu bukan belajar agama, tapi belajar ilmu kanuragan. Ketika dia tidak kuat, tidak sanggup dengan persyaratan-persyaratan belajar ilmu tersebut, akhirnya menjadi gila. Banyak yang menjadi gila gara-gara tidak sanggup belajar ilmu kanuragan tersebut. Pernah lihat? Jadi ada orang-orang gila yang kemana-mana pakai peci, kemana-mana jenggotnya panjang, tidak terurus. Bisa jadi sebabnya karena gagal belajar ilmu itu. Jadi orang-orang tua dahulu kalau anaknya belajar agama suruh jangan belajar tinggi-tinggi, takut jadi gila. Karena ini bukan ilmu agama tapi dimasukkan sebagai ilmu agama. Dan yang mewarisi ilmu-ilmu sihir ini yaitu dari Mesir kuno atau kabilah Kiptiyah. Kabilah Kiptiyah ini mereka mewarisi ilmu-ilmu bintang, ilmu-ilmu sihir, dan juga dari India. Kemudian juga ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, buku-buku yang menuliskan tentang sihir itu ya dari peninggalan orang-orang kafir dari India atau dari Kiptiyah, Mesir, atau dari Yunani. Ini yang mewarisi ilmu-ilmu sihir. Dan ini dibukukan dan disebar, dijual secara terbuka. Semoga Bapak dan Ibu sekalian nggak menemukan buku tersebut. Untuk apa ya? Jadi kalau kami dulu waktu kecil ya pernah menemukan buku namanya Al-Mujarobat. Hah? Mujarobat ya? Pernah ketemu Pak ya? Itu isinya adalah raja-raja. Supaya bisa kaya begini, supaya bisa apa namanya? Supaya bisa tambah ganteng. Begini, supaya bisa menarik perhatian seperti ini. Supaya rumahnya dijaga seperti ini. Dan isinya raja-raja. Yang la ilaha illallah dibolak-balik dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh kita pelajari, tidak boleh kita punya. Ya, kalau punya buku seperti ini langsung dibakar. Ini semua buku-buku tentang sihir. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan tentang hukuman bagi orang yang berbuat sihir. Kita lanjutkan sedikit. Di sini kata beliau, wa haddus sahiru al-qatl li'annahu kafara billah. Hukum had bagi pelaku sihir yaitu al-qatl, dibunuh. Li'annahu kafara billah, karena dia telah berbuat kafir kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Fa dzakara minha as-sihr. Dan beliau menyebutkan di antaranya yaitu sihir. Fal yattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhul fima yakhsuru bihi dunya wal akhirah. Hendaklah seorang hamba itu takut kepada Tuhannya dan jangan sampai dia masuk di dalam perkara yang membuat dia rugi di dunia dan di akhirat. Jangan masuk dalam perkara sihir karena itu akan membuat rugi di dunia dan di akhirat. Wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya beliau bersabda, haddus sahiru dorbatun bis saif. Hukuman bagi pelaku sihir yaitu dipenggal dengan pedang, kepalanya dipenggal dengan pedang. Kata beliau, was-sahih annahu min qauli Jundub. Yang benar hadis ini bukan dari Nabi, tapi ini dari seorang sahabat bernama Jundub. Hadis apa tadi? Yaitu haddus sahir dorbatun bis saif. Had hukuman bagi orang yang sihir yaitu dipenggal kepalanya. Ini perkataan Jundub. Jadi sahabat yang bernama Jundub, kenapa beliau mengatakan kalimat ini? Yaitu suatu ketika seorang gubernur di Irak bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah pernah mendatangkan tukang sihir, lalu membuat pertunjukan. Tukang sihir ini membuat pertunjukan seperti memenggal kepala orang, kemudian bisa disambung kembali, dibacok tapi tidak mempan, membuat pertunjukan di halayak ramai, diundang oleh gubernur. Maka berita ini sampai kepada Uqbah bin Amir, sampai kepada kepada Jundub ya bin Abdullah, sampai kepada sahabat Jundub. Maka sahabat Jundub ini datang lalu membawa dengan pedang. Ya. Begitu tukang sihir ini mulai mempertunjukkan aksinya, dia keluarkan pedangnya langsung memenggal kepala tukang sihir lalu berkata, sambung kepala kamu sendiri. Ya nggak bisa sambung, akhirnya meninggal tukang sihir ini. Kemudian mengatakan haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Ini ucapan beliau. Lalu berita ini sampai kepada seorang sahabat Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan bi sama sona'a. Sangat buruk apa yang mereka berdua lakukan. Yang dilakukan oleh Jundub juga keliru, yang dilakukan oleh gubernur Irak juga keliru. Gubernur Irak keliru karena mengundang tukang sihir. Jundub ini keliru karena langsung menggal, ya, tidak menyerahkan kepada penguasa. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang tanyakan kami persilakan. Apa itu? Dendam. Gendam. Gendam. Oh, hipnotis. Baik. Hipnotis apakah termasuk sihir? Secara bahasa termasuk sihir. Kata-kata yang membuat orang terbuai itu termasuk sihir dari segi bahasa. Kalau dari segi istilahnya, coba dilihat hipnotis ini dia menggunakan apa? Dia menggunakan bantuan syaitan atau tidak? Kalau menggunakan bantuan syaitan, jelas ini sihir. Tapi kalau tidak menggunakan bantuan syaitan, maka tidak termasuk sihir dari segi istilah. Dari segi bahasa termasuk. Karena ada orang yang bisa ya dengan kata-katanya membuat orang itu bisa mengeluarkan isi hatinya. Biasanya kalau punya masalah datang ke psikolog ya. Psikolog, ya betul. Nah itu dengan bahasanya, kata-katanya membuat orang itu terpedaya dan bisa meluapkan semua isi hatinya. Nah, apa namanya tadi? Hipnotis ya, kalau menggunakan bantuan setan termasuk sihir. Kira-kira ada hipnotis yang tidak pakai bantuan setan? Nah, nggak ada ya? Nggak tahu. Tapi rata-rata hipnotis itu menggunakan bantuan setan. Nah, ya rata-rata menggunakan bantuan setan. Tapi kalau menggunakan pikiran bawah sadarnya, maka bukan termasuk sihir. Bukan termasuk sihir dari segi istilah. Kalau memang ada hipnotis yang bisa mengendalikan pikiran orang tanpa harus menggunakan bantuan setan, maka ini bukan sihir. Berarti
berarti bukan termasuk kejahatan. Kalau untuk dibuat kejahatan termasuk kejahatan. Meskipun bukan dari bantuan setan, tapi digunakan untuk kejahatan, tetap ini kejahatan. Ya. Tapi apakah termasuk sihir atau tidak? Kalau bukan bantuan setan, tidak termasuk sihir. Nah, itu apakah cuma konten atau nanti ujung-ujungnya konten, ya kan? Ngeprank, ya. Boleh tukar pasangan gitu tiba-tiba cuma konten, ya gitu. Baik. Kalau memang benar ya, bisa mengendalikan pikiran orang sehingga orang itu bisa jujur mengungkapkan apa saja, maka kita katakan ini bukan sihir secara istilah dan tidak kafir seperti ini. Tapi kalau tadi menggunakan bantuan setan, menggunakan bantuan jin, maka inilah yang disebut dengan sihir dan ini termasuk kekafiran. Nah, Allah alam bisawab. Kalau memang benar ya, bukan bukan konten, ya pasti ini bantuan jin. Kalau memang benar orang akhirnya bisa di ketika disentuh langsung tidak sadarkan diri lalu mengungkapkan apa saja yang ada dalam isi hatinya. Kalau memang itu bukan konten dan nyata, ya bisa dipastikan ini adalah bantuan jin, bantuan setan. Dan contoh seperti pengobatan dengan mediasi. Mengobati orang yang terkena sihir dengan mediasi. Jadi membuat satu orang ini kesurupan. Membuat satu orang ini kesurupan, kemudian orang ini yang menceritakan semua penyakit yang ada pada orang itu. Ini juga sama, ini sihir. Jadi melalui telepon, orangnya ada di mana, di telepon, ya. Kemudian di samping dukun ini ada seseorang yang dijadikan mediasi. Setelah itu orang ini disentuh, akhirnya kesurupan. Dan orang ini nanti mengungkapkan semua penyakit orang yang telepon tadi. Nah itu juga termasuk sihir seperti ini. Ya, ya banyak macam-macamnya ya. Nah, Allahu alam bissawab. Baik, cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.